Kisah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang penuh keteladanan dan kesabaran. Tahukah kamu, ada seorang wanita dalam sejarah Islam yang dijuluki sebagai pemimpin wanita di surga? Dialah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hidupnya penuh dengan keteladanan, kesabaran, dan cinta yang mendalam kepada ayahnya. Namun, perjalanan hidupnya juga dipenuhi ujian yang menguras air mata. Seperti apa kisahnya? Yuk, kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu berasal dari daerah mana? Fatimah Az-Zahra lahir di Mekah sekitar tahun 605 Masehi, dalam keluarga yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Ayahnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah utusan Allah yang membawa cahaya Islam, sementara ibunya, Khadijah binti Khuwailid, adalah wanita mulia yang selalu mendukung dakwah suaminya. Sejak kecil, Fatimah tumbuh dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang. Namun, kehidupannya tak lepas dari tantangan, karena saat itu Islam masih dianggap sebagai ancaman oleh kaum Quraisy. Fatimah memiliki karakter lembut, penyabar, dan penuh kasih terhadap keluarganya. Dari keempat putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang paling mirip dengan ayahnya dalam hal akhlak dan kebijaksanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa yang menyakitinya, berarti telah menyakitiku." Hal ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan Fatimah di hati Nabi. Namun, sejak kecil, Fatimah sudah harus menghadapi berbagai cobaan. Sebagai putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya dihina, dicaci, bahkan dilempari batu oleh kaum Quraisy yang menolak ajaran Islam. Meski masih kecil, Fatimah menunjukkan keberanian luar biasa dengan selalu berada di sisi ayahnya dan berusaha menghiburnya di saat sulit. Kedekatan Fatimah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dalam hingga ia sering disebut sebagai Ummu Abiha, yang berarti ibu bagi ayahnya, karena perhatian dan kasih sayangnya kepada beliau seperti seorang ibu kepada anaknya. Salah satu peristiwa paling menyayat hati yang dialami Fatimah di masa kecilnya adalah ketika ia melihat ayahnya dihina dan disakiti oleh para pemuka Quraisy. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di dekat Ka'bah. Saat beliau bersujud, sekelompok orang Quraisy melemparkan kotoran unta ke punggung beliau. Mereka tertawa dan mengejek dengan hinaan yang menyakitkan. Melihat kejadian itu, Fatimah yang saat itu masih sangat muda, berlari dengan air mata berlinang. Dengan tangan kecilnya, ia membersihkan tubuh ayahnya dari kotoran sambil menangis. Ia tidak hanya merasa sedih, tetapi juga marah atas perlakuan keji terhadap ayahnya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan menenangkan putrinya dan berkata bahwa Allah akan menolong mereka yang sabar dalam menghadapi cobaan. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar cinta Fatimah kepada ayahnya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menghadapi tekanan dari masyarakat yang menolak Islam. Namun, semua itu tidak membuatnya lemah. Sebaliknya, Fatimah tumbuh menjadi wanita yang kuat, sabar, dan selalu mendukung perjuangan dakwah ayahnya. Ia belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam menghadapi keburukan orang lain, yang paling penting adalah tetap berpegang teguh pada keimanan dan tidak membalas dengan keburukan serupa. Ketika Fatimah mencapai usia dewasa, banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin melamarnya. Beberapa di antaranya adalah sahabat-sahabat terkemuka, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak lamaran mereka dengan lembut, karena Allah telah menakdirkan Fatimah untuk menikah dengan seseorang yang telah lama dekat dengannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali, yang juga sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah pemuda yang terkenal dengan keberanian dan ketakwaannya. Namun, ia hidup dalam kesederhanaan dan tidak memiliki banyak harta. Karena merasa dirinya miskin,
Ali sempat ragu untuk melamar Fatimah. Namun, dengan dorongan para sahabat, ia memberanikan diri untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengutarakan niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima lamaran Ali dengan penuh kebahagiaan, karena ia tahu bahwa Ali adalah pria yang saleh dan penuh tanggung jawab. Pernikahan Fatimah dan Ali berlangsung sangat sederhana. Mahar yang diberikan Ali hanyalah sebuah baju besi dan beberapa perabot rumah tangga seadanya. Meski begitu, kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi keberkahan. Keduanya hidup dalam kesederhanaan, saling mencintai, dan selalu mendukung satu sama lain dalam menjalankan ajaran Islam. Dari pernikahan ini, lahirlah dua putra yang kelak menjadi pemimpin umat Islam, yaitu Hasan dan Husain, yang juga menjadi cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai putri seorang nabi dan istri dari salah satu sahabat terbaik, Fatimah bisa saja menjalani hidup dalam kemewahan. Namun, ia memilih hidup sederhana dan penuh kesabaran. Setiap hari, Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, seperti menggiling gandum, memasak, dan mengurus anak-anaknya. Pekerjaan berat ini membuat tangannya menjadi kasar dan penuh luka. Suatu hari, Fatimah merasa sangat lelah dan meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan seorang pembantu. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan tersebut dan justru mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Beliau berkata, "Wahai Fatimah, maukah aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Itu akan memberimu kekuatan." Dari sini, kita bisa melihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar Fatimah tetap mandiri dan bergantung hanya kepada Allah. Fatimah menerima nasihat ini dengan penuh keikhlasan dan tetap menjalani hidup dengan kesabaran. Ia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau kemudahan hidup, tetapi pada ketakwaan dan ketulusan dalam menjalani peran sebagai istri dan ibu. Kehidupan Fatimah berubah drastis setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat terpukul dan merasa kehilangan yang begitu mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat ia mencurahkan segala perasaan, sekaligus pelindungnya dalam menghadapi dunia. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa setelah kepergian ayahnya, Fatimah sering menangis dan merindukan sosok yang selama ini menjadi panutannya. Tak hanya itu, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membawa banyak ujian politik dan perpecahan di kalangan umat Islam. Suaminya, Ali bin Abi Thalib, menghadapi berbagai tantangan dalam dunia politik. Namun, di tengah situasi sulit ini, Fatimah tetap teguh dan mendukung suaminya dengan sepenuh hati. Menjelang akhir hayatnya, Fatimah semakin banyak beribadah dan memperbanyak doa. Ia merasa bahwa usianya tidak akan lama lagi. Sebelum wafat, ia sempat berpesan kepada Ali agar ia dimakamkan di malam hari, tanpa banyak orang yang mengetahuinya. Pesan ini menunjukkan betapa rendah hatinya Fatimah, bahkan hingga akhir hayatnya. Tak lama setelah itu, Fatimah wafat dalam usia muda, sekitar 6 bulan setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pergi dengan penuh ketenangan, meninggalkan teladan luar biasa bagi umat Islam. Setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Ia merasa dunia menjadi sepi tanpa kehadiran sang ayah yang selama ini menjadi tempatnya berbagi kasih sayang dan perlindungan. Kesedihan ini begitu besar, hingga banyak riwayat yang menyebut bahwa kondisi kesehatannya mulai menurun dengan cepat. Fatimah lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, memperbanyak ibadah, dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakit yang dideritanya semakin parah, dan tubuhnya menjadi semakin lemah. Suaminya, Ali bin Abi Thalib, dengan penuh kesabaran merawat dan menemani Fatimah di masa-masa sulitnya. Meski dalam keadaan sakit, Fatimah tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu dan istri dengan penuh ketabahan. Di saat sakitnya semakin parah, Fatimah memanggil suaminya dan berkata, "Wahai Ali, aku merasakan ajalku semakin dekat. Aku ingin engkau memenuhi beberapa permintaanku sebelum aku pergi."
Ali mendekat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Fatimah meminta agar dirinya dimakamkan pada malam hari, tanpa banyak orang yang mengetahui tempat peristirahatan terakhirnya. Ia juga meminta agar suaminya tetap menjaga dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, serta terus menegakkan kebenaran dalam Islam. Beberapa hari kemudian, Fatimah Az-Zahra mengembuskan napas terakhirnya dalam keadaan penuh ketenangan. Ia meninggalkan dunia ini sekitar 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepergiannya begitu menyayat hati, terutama bagi Ali dan kedua putranya, Hasan dan Husain. Namun, ia pergi dengan meninggalkan warisan keteladanan yang tak ternilai bagi umat Islam. Sebelum wafat, Fatimah menyampaikan beberapa wasiat yang menggambarkan betapa dalam ketakwaannya kepada Allah dan kecintaannya pada keluarganya. Ia memanggil Ali dan dengan suara lemah berkata, "Wahai suamiku, aku tidak ingin kematianku menjadi tontonan banyak orang. Kuburkan aku di malam hari, tanpa ada keramaian." Permintaan ini bukan tanpa alasan. Fatimah adalah wanita yang selalu menjaga kehormatannya selama hidup, dan ia ingin tetap menjaga kesucian dirinya bahkan setelah meninggal dunia. Wasiatnya menunjukkan betapa rendah hati dan mulianya kepribadiannya. Ia tidak ingin mendapat perhatian berlebihan, tetapi hanya ingin kembali kepada Allah dengan penuh ketenangan. Ia juga meminta Ali untuk selalu menjaga anak-anak mereka dan membesarkan mereka dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Fatimah sangat mencintai Hasan dan Husain, dan ia ingin agar mereka tumbuh menjadi pemimpin yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Fatimah akhirnya wafat, Ali memenuhi semua permintaannya. Ia memakamkan Fatimah di malam hari dengan hanya beberapa orang sahabat yang hadir. Hingga kini, lokasi makam Fatimah masih menjadi misteri, karena sesuai dengan wasiatnya, pemakamannya dilakukan secara rahasia. Kepergian Fatimah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, keteladanan dan pesan-pesan terakhirnya tetap hidup dalam hati umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fatimah adalah pemimpin wanita di surga." Gelar ini bukan sekadar penghormatan, tetapi juga sebuah bukti betapa tinggi kedudukan Fatimah di sisi Allah. Sepanjang hidupnya, ia menunjukkan ketakwaan, kesabaran, dan pengorbanan yang luar biasa. Fatimah bukan hanya seorang putri Nabi, tetapi juga seorang istri yang setia dan ibu yang penuh kasih sayang. Ia hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan dunia, tetapi selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ia juga memiliki hati yang lembut, tetapi tetap tegas dalam membela kebenaran. Keutamaannya tidak hanya diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga oleh para sahabat dan umat Islam sepanjang zaman. Banyak wanita muslimah yang menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan mereka. Ia mengajarkan bahwa kehormatan seorang wanita tidak terletak pada harta atau penampilan, tetapi pada ketakwaan dan akhlaknya. Kisah hidup Fatimah juga menjadi pengingat bagi kita bahwa dunia hanyalah sementara. Meskipun ia mengalami banyak ujian, kesabaran dan keikhlasannya membuatnya mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah. Ia adalah contoh sempurna dari wanita yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya. Dari kehidupan Fatimah Az-Zahra, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, ia mengajarkan tentang kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Meskipun ia adalah putri seorang nabi, hidupnya tidak selalu mudah. Namun, ia tidak pernah mengeluh dan selalu menghadapi cobaan dengan penuh ketabahan. Kedua, Fatimah menunjukkan kesederhanaan dalam kehidupan. Ia tidak tergoda oleh kemewahan dunia. Meskipun ia bisa saja meminta apapun kepada ayahnya. Ia lebih memilih hidup sederhana bersama suaminya, Ali, dan lebih fokus pada ibadah serta keluarganya. Ketiga, ia memberikan contoh kesetiaan kepada keluarga dan perjuangan Islam. Fatimah selalu berada di sisi ayahnya dalam perjuangan dakwah. Setelah menikah, ia setia mendampingi Ali dan mendukung perjuangannya dalam menegakkan kebenaran. Keempat, Fatimah mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri sebagai seorang wanita. Ia selalu berpakaian sederhana dan menjaga adab dalam pergaulan. Bahkan hingga wafat,
Ia masih ingin menjaga kehormatannya dengan meminta agar dimakamkan secara rahasia. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan atau status sosial, tetapi pada ketakwaan dan kedekatan dengan Allah. Kisah Fatimah Az-Zahra adalah salah satu kisah yang penuh dengan inspirasi. Ia bukan hanya seorang putri Nabi, tetapi juga seorang istri, ibu, dan pejuang Islam yang luar biasa. Hidupnya dipenuhi dengan ujian, tetapi ia tetap teguh dalam keimanan dan selalu mengutamakan akhirat dibanding dunia. Sebagai umat Islam, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisahnya. Kita bisa meneladani kesabarannya dalam menghadapi cobaan, kesederhanaannya dalam hidup, serta kecintaannya kepada keluarga dan agama. Ia adalah contoh wanita muslimah yang sejati, yang selalu menjaga kehormatan dan menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling berkesan dari kisah Fatimah Az-Zahra menurutmu? Dan tentu saja, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.